Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Surah Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa setiap waktu dan setiap saat kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Sesuai dengan pembahasan kita sebelumnya bahwa supaya terus kita belajar untuk mensyukuri apa yang ada. Karena memang sudut pandang orang di dalam pemilikan sesuatu itu kadang-kadang berbeda. Seperti cerita kita sebelumnya bahwa apa dah bunyi dah. Seperti pembahasan awak kapatang, kadang-kadang ada orang yang dipandang oleh orang lain dia sebenarnya adalah berada pada posisi yang baik, tetapi dia sendiri tidak menyadari, justru berharap sama seperti orang lain. Berarti memang ada kurang rasa syukur. Maka doa Nabi Sulaiman itu meminta Allah Ta'ala, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Minta Allah Ta'ala, ya Allah, curahkanlah rasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada saya dan kepada kedua orang tua saya. Jadi itu memang sesuatu yang penting taruh awak tanamkan. Mengkau minta kalau Ta'ala ditanamkan, dicurahkan, dilakean. Mengkau walikulli ni'matin alhamdulillah. Segala nikmat yang Allah berikan, maka kita syukuri. Salat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang perjuangan beliau untuk sampai awak pada posisi kini menjadi seorang muslim itu adalah perjuangan yang luar biasa. Perjuangan yang berat. Karena sayangnya kawak, beliau rela mengorbankan segalanya. Nyawanya yang terancam, tidak ada rasa ketakutan, tidak ada rasa cameh. Justru yang cameh itu adalah orang-orang di sekitarnya. Mbak Amangko tidak ada rasa cameh itu karena Nabi Muhammad selalu meyakini innallaha ma'ana. Tertanam di dalam dirinya bahwa Allah selalu menyertainya. Allah akan selalu bersama orang-orang yang baik, selalu bersama orang-orang yang sabar. Kan banyak loh ayat yang lain, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Nah, kan itu sebelumnya kan ambo pernah sampaikan juga bahwa di dalam doa sesudah sholat sunat, Allahumma ahyini bis sunati wal kitab wa radini ala qadaika wa sabirni ala balaika wa azi'ni syukra na'maika. Minta ke Allah Ta'ala bisa wa ridha
manarimu atas segala ketetapan Allah kepada awak. Minta awak Allah Ta'ala supaya awak bisa menjadi orang yang sabar atas segala ujian yang Allah berikan. Minta awak Allah Ta'ala supaya awak bisa menjadi orang bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Tentu tetap diawali dengan minta dihidupkan awak dengan dasar Al-Quran dan Sunnah. Itu. Jadi makanya Nabi Muhammad, sejarah beliau para lu taruh kita pelajari supaya ada semacam kesadaran dalam diri awak bahwa awak sampai seperti kau kini itu adalah karena perjuangan Rasul, cintanya Rasul kepada awak. Tapi kalau disebutkan di dalam sejarah menjelang meninggalnya beliau, kata-kata yang terucap oleh beliau itu tak lain dan tak bukan adalah kitu. Ummati, ummati, ummati. Umatku kata Nabi. Umatku kata Nabi. Umatku. Jadi kita nanti karena ada Nabi itu dalam artian ba'a supaya umat yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad tetap istiqomah, tetap terus kuat memaci ari menganggap taguh tentang ba'a beriman kepada Allah. Meskipun memang dalam sejarahnya sempat setelah meninggalnya Nabi kan ada juga yang bergejolak. Semulanya beriman, kemudian murtad. Kemudian ada lo yang mengaku lo sebagai Nabi. Nabi lo setelah tu malah lapor lo ke orang banyak. Oh kombo Nabi ku aja. Ada nama Musailamah Al-Kadzab. Hal-hal seperti itu terjadi karena masa-masa transisi setelah meninggalnya Nabi. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, patang kita subuhlah membahas tentang sejarah Isra, sejarah hijrahnya Nabi. Hijrah. Dek karena kita lah masuk tahun baru Hijriah 1445 Hijriah. Artinya lah salamu 1445 Hijriah. Itulah Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah. Menarik memang kalau awak tarik mengambil hikmah dari perjalanan Nabi, dari sejarah Nabi, supaya menjadi iktibar dewa. Kan bahasa orang awak lamui duit banyak dirasui jauh berjalan banyak dilihat, banyak cerita sejarah nan wak danga supaya banyak lo iktibar dan pelajaran wak ambil. Pembelajaran itu tergantung kepada cara awak mengambil hikmahnya. Dari berbagai macam sudut, hijrahnya Nabi memang faktor pertama adalah ada ketidaksukaan dari orang Quraisy kepada beliau, tetapi juga ada mandat dari Allah, perintah Allah. Nah, sabana-bana ada sahabat beliau Abu Bakar Siddiq menceliak Nabi ku diserang, menceliak Nabi ditekan, direncanakan untuk disakiti. Lah sebelumnya itu Abu Bakar Siddiq lah meminta kepada Nabi, wahai Rasul, kalau tak aku bantu rupoe, dicaliak rupo, dipandang roman, didanga buni, nak dona nelok jo cerita orang kepada engkau, wahai Muhammad Rasulullah. Kalau dicaliak, takkah tu tindakan-tindakan orang menyakiti engkau? Tak sanang kami mencaliak doh. Jadi ananta danga, ananta caliak, yubana ndak do orang nanelok lai, ndak do na menyukui Nabi. Diminta dari Abu Bakar Siddiq, ba'a kalau seandainya hijrah wale ba'a. Jawab Nabi, tenang dulu. Ada waktunya nanti, masa yang tepat untuk kita berhijrah. Jadi memang kawannya yang setia tu lah memulai membicarakan itu. Tapi Nabi Muhammad itu adalah orang yang hebat, ahli strategi. Ketika melangkah, melakukan sesuatu, itu semuanya diperhitungkan.
dicari waktu yang tepat, masa yang pas, bila waktunya. Itu diperhitungkan oleh Nabi. Jadi memang dalam kehidupan awak harus perlu lu belajar tentang bagaimana berhitung tentang strategi. Bila langkahkah kita mulai melangkah. Walaupun Abu Bakar Siddiq lahnya persiapkan segala sesuatunya. Kebutuhan Nabi ketika ada perintah barang ke, Abu Bakar lah mempersiapkan segala sesuatunya. Itu kehebatan sahabatnya. Jadi ada rencana akan berhijrah, Abu Bakar lah mempersiapkan. Kalau seandainya ada perintah dari Nabi untuk hijrah, ambolah siap. Anda dipersiapkan segala sesuatunya, dirinya siap untuk berangkat kapanpun diperintahkan. Fasilitas yang dibutuhkan, alat yang dibutuhkan oleh Nabi dipersiapkan pula di Abu Bakar Siddiq. Aneh, konto lah beliau persiapkan. Tinggal orang nan akan membawa untu tu beko lah dipersiapkan pula de Abu Bakar Siddiq. Jadi beko top manajernya, tokoh yang mengatur segala sesuatunya, rencana-rencana itu adalah Nabi. Tapi sebelum itulah ada stafnya, sahabatnya yang mempersiapkan. Jadi ada namanya top manajernya, ada middle manajernya. Dia ada nan level atasnya, ada level mana. Abu Bakar lah berpikir untuk mempersiapkan segala sesuatu. Iko menariknya, hebatnya Nabi Muhammad dengan sahabatnya yang mengerti jo kebutuhan Nabi. Kalau soal kesetiaan, belajar awak ke kesetiaan Abu Bakar Siddiq. Soal pengorbanan, belajar awak kepada pengorbanan Abu Bakar Siddiq. Soal ide-ide pemikiran dan gagasan, belajar awak kepada Abu Bakar Siddiq. Beliau lah maminteh sebelum anyui. Lahnya antisipasi sekali. Bahkan lahnya diskusikan. Tetapi memang Nabi Muhammad ketika melangkah mencari waktu yang tepat dan pas. Nabi Muhammad beliau selalu berkunjung ke rumah Abu Bakar Siddiq. Itu waktu nan biasanya beliau pergunakan adalah pagi dan sore. Jadi silaturahim dengan sahabat. Jadi diskusi, tukar-tukar pikiran, membaca tentang persoalan-persoalan yang terjadi, diminta input dari lapangan melalui Abu Bakar Siddiq, lalu kemudian dipecahkan, dicari jalan keluarnya melalui wahyu-wahyu Allah. Lalu kemudian rencana hijrahnya Nabi Muhammad memutuskan hijrah pada malam hari. Biasanya beliau datang pagi atau sore, kini malam hari. Pada saat orang kafir Quraisy lah mengapuang rumah Nabi. Jadi Nabi Muhammad lah dirancangnya, disusunnya, ajak bicara Ali bin Abi Thalib, Ali, kamu tidur di sini. Lalu kemudian pakai selimut sehingga itu adalah rencana awak supaya orang yang berencana kamu bunuh tu masih mencalik bahawa ambo masih lalu. Jadi maraso amannya berarti masih ada Nabi Muhammad. Karena memang kan tersyiar kabar, dapat informasi Nabi Muhammad akan keluar dari Makkah. Jadi awak mencalik dari sudut ba'acara Nabi Muhammad merencanakan segala sesuatu. Jadi di dalam agama itu memang awak itu disuruh untuk merencanakan. Direncana, disusun, kalau awak membuat sebuah kegiatan, dicari waktunya, dimatampeknya, siap laksananya, itu dalam teori-teori manajemen itu. Ada perencanaan, kemudian ada menyusun sian mengarajuan, bila baap laksanaannya beko dievaluasi. Jadi hal-hal seperti itu lah dipraktekkan oleh Nabi ketika melakukan sebuah agenda penting, dan itu memang akan
terkait dengan pihak lain yang akan berencana untuk mencari Nabi. Disusun dengan rapi, disusun dengan baik. Baik itu awak bapak-bapak ibu-ibu, karena memang dimanapun awak berkegiatan di rumah, di keluarga, memang direncanakan cara baik-baik. Awak akan begini, aku akan melakukan itu, takah kau periode waktu direncanakan. Mungkin kegiatan yang akan direncanakan, keuangan yang direncanakan, awak akan melakukan ibadah itu bila waktunya yang pas. Kesiapan awak tu dipersiapkan. Karena memang ibadah waktu kan ada yang ibadah yang sifatnya badani, okeylah badan awak bisa ready tu. Abak lu tetap menjaga kesehatan badan awak. Itu contohnya kan harus awak persiapkan. Kalau seandainya awak akan sholat subuh berjamaah, tentu awak perlu beristirahat. Bila waktunya lalu, berarti dipersiapkan, dirancang secara baik. Kalau awak pergi ziarah, dipersiapkan bila waktu yang pas, apa yang dibutuhkan, jambara mulai, jambara balik, semuanya itu terukur. Sehingga waktu awak, manajemen waktunya menjadi tertata baik. Itu dilakukan Nabi. Karena kalau lewatnya waktu seketik, malesetnya waktu seketik, terjadi langkah orang lain. Diatur secara matang. Makanya banyak hal wak belajar dari peristiwa penting hijrahnya Nabi. Dan Nabi pun ketika akan barangke ke Madinah, ada tempat persembunyian yang dirancang. Kalau tak aku perjalanan awak, kama awak dulu keluar dari Makkah ke dulu, di awak harus istirahat. Dirancang tampaknya adalah di Gua Sur. Kalau di Gua Sur, perjalanan mendaki itu memang Gua Sur itu juga luar biasa, terjal batu-batu tinggi. Itu perjalanan sampai Nabi memulai hijrah. Istirahat Nabi di Gua Sur itu selama 3 hari. Disusun loh siapa orang yang akan mengantarkan makanan ke situ. Itulah dirancang dari awal. Aduh, namanya anak Nabi, anak Abu Bakar Siddiq, namanya adalah Asma binti Abu Bakar. Kemudian ada budak yang sudah dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq. Namanya adalah Amir bin Fuhairah. Jadi Abu Bakar Siddiq, Bapak Ibu, termasuk orang yang punya jasa banyak terhadap budak-budak yang beliau merdekakan. Berarti Abu Bakar adalah orang yang kaya, yang dermawan, pengusaha yang sukses, kemudian tokoh panutan, pemimpin yang baik, orang yang alim. Jadi cukup lah dia. Jadi kalau nama disiksa, kan ada kasus seperti Bilal bin Rabah. Siapa yang memerdekakan Bilal bin Rabah? Abu Bakar Siddiq. Orang hitam, orang kaliang, sedang di KBE de Umayyah. Di KBE dia te batu hitam, badan hitam lo, maduk ke matahari tagak tu. Ba bantu aki kiro tu. Maduk. Cuba bayangkan ba suhu udara di Makkah tu. Kalau ke petang tu Makkah di angka 44 derajat Celcius. Nak tangguang ni mangalaga air. Itu yang dicaliak di Abu Bakar Siddiq. Budak-budak disiksa, dikabek di batu nanange, madok ke matahari tagak. Mencaliak keadaan takatu. Tak ada cerita lain. Kau mangko disiksa bila bin Rabah de karenanya masuk Islam. De karenanya masuk Islam. Masuk Islam disiksa. Dicambui lo lai. Baki kira badan dicambui. Tu bidik-bidik bersuawat. Itulah kemudian dek karano bila berabah kau masuk Islam, disiksa denuk samangai, mangko dimerdekakan de budak. Dimerdekakan de Abu Bakar Siddiq. Merdeka Abu Bakar kau bila bin Rabah sehingga beliau bebas untuk melakukan aktivitas. Dia nam budak kau sama je barang, sama je jawi.
Samo jonda. Ala tergantung dia nyonya dia loe diri ke kedepangai ko kade lambu itu ba. Lah merdekanya ba tu bebas ya dia. Jadi memang banyak jaso dari Abu Bakar Siddiq. Kalau wak mandanga membaca sejarah-sejarah sahabat Nabi, manangi wak terharu wak takah tu pengorbanan sahabat kepada agamu untuk menyebarkan agamu, mendukung Nabi. Alun sabara wak le. Alun bara pengorbanan wak le. Kini pertanyaannya bukan apa yang wak dapian, tapi apa yang lah wak berikan untuk mensyiarkan agamu. Ba'a supaya dalam jihad-jihad, dalam perjuangan-perjuangan agamu, menegakkan agamu Allah, mendidik anak-anak bangsa kuah supaya mengerti agamu, itulah melalui ana memiliki kok nan cadiak jo ilmu kalau nang kayo jo haratoe, kemudian nang kuat jo tanago. Abu Bakar Siddiq begitu beliau ba'a mendukung Islam ko bisa dianut oleh manusia. Nah, jadi yuk belajar dari situ. Nabi Muhammad memutuskan untuk hijrah, beliau tamu Abu Bakar Siddiq malam hari, tinggalkan rumahnya, dan rumahnya kok tadi sampai tiduannya diisi oleh Ali bin Abi Thalib. Barangkai malam hari. Pada saat yang sama itulah rencana orang Quraisy kah mencari Nabi. Nabi berado kemudian barangkai sampai ke Gua Sur. Dicari-cari Nabi Muhammad. Jo Abu Bakar Siddiq. Tak selalu bodoh. Walaupun lah ada orang di mungko Gua Sur tu bana. Akhirnya ba'ala nama itu. Pangana orang tu batukai. Padahal lah dicici buat jo Gua Hira, Gua no tu, Gua Sur tu. Tapi nampak dia nyo sarang laba-laba. Yo laba-laba nama awak tu nak. Lawa-lawa laba-laba. Sarang laba-laba. Atu tumbuh lo nama tu. Batang kayu ketek ada lo buang basarang di sini. Dalam pangana kan pangana orang nang nyo tujuannya kan mencari Nabi gua. Kama-kamanya cari, tapi ketika berada di Gua Husur nak do pangana untuk mencibu memareso ke dalam mana. Siapa punya kuasa? Allah. Pada saat itu, iku Abu Bakar Siddiq menangah keresep-resep orang di luar tua, beliau camih. Dan beliau camihkan tu Nabi. Tak diri itu. Karena nanti beliau lindung itu adalah Nabi Muhammad. Sianan kira-kira manusia yang tak katu pangana. Orang ini kan bahan menyelamatkan diri. Orang lain mengalu, orang kerpikiran. Mati je lah. Awak ni jalan. Dia Abu Bakar Siddiq dalam pemikirannya, kalau nyo menyelamatkan Nabi, dirinya akan selamat puluh. Kau kaji lah kau. Kalau nyo berjuang bersama Nabi, bersama ulama, bersama tokoh agama, berarti nyo ikut lo berjuang dengan cara. Allah akan menjaga, Allah akan memelihara. Raso kolai nangkah dikembangkan. Ba'a raso yang dibangun di Abu Bakar Siddiq. Kecintaannya kepada Nabi untuk menjaga. Karena Nabi ko simbol dari tokoh utama kan. Orang awak kan anak muah menggadang orang tu doh. Nyo ingin gadang surang jo. Padahal dalam teori pohon batang kayu pun duit memang ada akar urik-urik di bawah. Orang ku ingin menjadi batangnya kasadue na nampak di luar jo. Padahal berperan di belakang layar dan di bawah itu seperti urik-urik itu tadi ya, itu adalah peran utama. Seperti para donatur, ambo memang ketika pesantren masih takana dan bo jaso-jaso orang yang mensupport awak pesantren. Itu pasti tidak akan pernah lupa. Ada nama dia kitab, ada nama dia buku, ada untuk materi membeli buku je lupa ya. Ada dia buku. Itu baras sedekah jariah. Berarti para dermawan yang mensupport untuk talabul ilmi
Itu yang disebut dengan sedekah jariah, mengalir tuh. Jadi itu adalah peran-peran di belakang layar atau berperan seperti ure kalau betang kayu. Nggak perlu harus mencogok jawabannya. Tapi Allah Maha tahu. Orang yang menerima manfaat dari peran awak itu pasti tidak akan pernah lupa. Kalau nyolei tekan aju diri, pasti tidak akan pernah lupa. Karena memang ure itu nama hidupan. Dari ure itu tadi ya masuk air, memberikan asupan makanan sehingga menjadi gadang batangko tadi berkembang. Nabi Muhammad sebagai tokoh utama, sebagai tonggaknya, di bawahnya itu ada sahabat-sahabatnya. Abu Bakar Siddiq. Ndak paralunya membaca-bacanya kurang banyak. Ndak paralunya menyampai bana nur kambo tu mambo nambah jaso tu mambo. Ndak. Karenanya mancalia tokoh utama adalah Nabi Muhammad. Gadang batang tu tadi, gadang. Semakin tinggi. Karena ada orang-orang sahabat-sahabat. Jadi memang itu pembelajaran lo kawak secara alamiah. Awak mengambil peran di mana, awak posisi di mana. Kalau ada tokoh-tokoh yang perlu awak utamakan, tidak perlu lu memaksa harus seperti dia, bawa berperan untuk mensupportnya, mendukungnya. Kok magi haji lah namanya, kok magi epitami lah namanya, dan segala macam. Abu Bakar Siddiq itu peran beliau. Sehingga ada rencana dari kafir Quraisy yang akan mencari Nabi Muhammad, membunuh Nabi Muhammad, akhirnya terselamatkan karena memang ditolong oleh simbol-simbol alam. Asli simbol alam, kan tandu-tandu alamnya tidak mungkin ya masuk kalau barangko ada sarang lawa-lawa. Kan inyo aja menyimpulkan surangnya, Mak. Inyo na mencari, lalu kemudian inyo simpulkan surang. Itu namanya kalau Allah nangka melindungi, ada je jalannya. Itu adalah rencana Allah. Tidak ada yang tahu. Padahal Nabi Muhammad Abu Bakar Siddiq di dalam apa bicaraannya otak di luar itu tak dengar Abu Bakar Siddiq. Dan mereka tidak ada kemudian memutuskan untuk tidak mungkin. Oh yolo maya cuma lo mungkin kalau yang masuk itu lah rahasia barang lo. Itu punah. Ada tanda-tanda orang kau masuk. Itulah rasio Allah. Makanya bagi awak menuduhan paham awak, menuduhan rasa, menuduhan kaji awak di dalam diri awak tanpa awak sadari ada nikmat-nikmat Allah yang datang ke awak. Ndak jaleh dewak pintu. Ndak jaleh dewak pintu. Kadang ada nanti bu, kadang-kadang dari nawak cari dan segala macam. Itu mendudukan paham, mendudukan rasa di dalam diri awak. Nah, selama beliau 3 hari 3 malam di Gua Thur itu, itulah ada putri beliau, anaknya satu lo berjuang. Kan anaknya ketika pembicaraan barangke malam tu ada rumah Abu Bakar Siddiq, itu ada Aisyah, ada Asma, tapi yang diputuskan untuk mengantarkan makan itu adalah Asma dan mantan budak. Tetapi sebelumnya itu lah dulu orang yang ditunjuk sia sebagai pembawa anu beko. Kanlah beliau berdiam di Gua Thur beko ba untuk dan akan membawa Nabi. Lah ditunjuk lah orang. Jadi ada baso manajemen kini ada pembagian tugas. Siapa melakukan apa, kapan dia bekerja. Secara rahasia, tersembunyi. Meskipun oranglah menyampaikan kabar bahwa Nabi Muhammad lah barangke. Salah satu hari barangke Nabi Muhammad dari Gua Thur bampe elek. Ada sahabatnya apa namanya nantu kambo membawa unta tu cik tuan. Kemudian ada mantan budak tadi. Jadi ada nama unta dan ada penunjuk arah. Ada penunjuk jalan. Berarti harus ada lo orang nan tahu jo jalan. Jalan yang akan ditempuh adalah
jalan yang tidak pernah ditempuh oleh orang lain. Itu berpikir awak. Jalan rahasio. Jadi kalau dibahas mana Bapak Ibu, memang sejarahnya kok sejarah yang luar biasa perjuangannya. Kalau orang ahli strategi, memang di situ banyak belajar bahwa misi-misi rahasia itu tadi. Jadi berjalan Nabi, memang di perjalanan ada orang nama dia kabar bahwasanya nampak deh Nabi Muhammad. Penunjuk jalannya itu kan orang Yahudi. Orang Yahudi yang induknya kok ndak Muslim dah, musyrik. Jadi tersiar kabar pula dari termasuk orang Yahudi juga nampak deh Nabi Muhammad Abu Bakar Siddiq. Tak bayang-bayang dia Nabi Muhammad. Di kabarnya orang kampung dalam situ tu ada Warakah bin Amir namanya, Warakah bin Malik, Surakah bin Malik. Jadi Surakah bin Malik kok lain no gaya, nyo dapat kabar dari orang lain. Lalu kemudian anyo komentari kecil orang tu nak doge Nabi Muhammad tu doh je. Tu orang biasa dia tu je. Kan ikolo gaya Surakah bin Malik. Tujuannya apa? Supaya nyo nak mencari karena orang kafir Quraisy ko lagi sedang menyebarkan sayembara. Sia nama Nabi Muhammad dalam keadaan hidup atau mati akan diberikan hadiah 100 unta batino. Baraki kilo piti. 100 unta batino tu ke beranak. Maksudnya tu itu sayembara ya. Nilai sia nama Nabi Muhammad. Solobo de orang kau dia kabarlah kau orang banyak, dalam orang banyak tu ada Surakah bin Malik. Dia Surakah bin Malik nak mungkin ke tu doh je. Tu orang anu dia tu je. Orang biasa tu nyo anak ni nyo surat tu nyo pulang ke rumah nyo pulang ke rumah nyo cari kudo nyo siap lo ka budak tu nyo pakai budak lo. Siap pun kudo lah. Nyo anyang lo. Anyang inyo nak berkeinginan supaya nyo dapat hadiah ke tadi. Tapi apa yang terjadi? Surakah bin Malik ya rencananya berharap dapat bonus, dapat hadiah dalam perjalanan lampia mandake kudo ko tasungku kudo. Badi gari aja kudo ko dibangkil lo balik. Bangkil lo tabanam kaki Kira diangkit kaki kudo ko tadi dicali ado cahayu di sini. Nyo de orang anulah namanya, de orang percaya ka dewa-dewa ko. Dalam perhitungan-perhitungannya kalau tak aku jalan awak aku nak elok perjalanan ko. Akhirnya nyo putuskan untuk ketika mendekati nak bisa, walaupun pada akhirnya nyo panggil Nabi Muhammad ko lai ambo nak do ingin menyakiti dan nak do ko semacam dolai ambo minta jamin aja nyalai. Supaya nanti ketika dalam keyakinannya bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang benar dan akan meraih kemenangan. Itu kesimpulan dari Surakah bin Malik, orang yang berencana untuk membawa Nabi ke orang Quraisy dalam keadaan hidup atau mati supaya dapat bonus. Jadi Bapak Ibu dalam kehidupan kau banyaklah orang yang cerdik di dalam itu. Tipu-tipu lah informasi. Kepada inyo mana informasi dari orang, yakinnya informasi kau benar. Tapi cerita ke orang banyak apa? Nak tu je. Akannya balik-balikan cerita nama itu. Supaya nyo mana ada nak kira-kira dalam kehidupan awak model-model terkadang. Itulah contoh barakat cadi mafia Surakah bin Malik kan namanya. Nyo demi nyo nak kamalape, nyo nak beruntung, nyo pai nyo surang. Kira ndak lo dapet doh. Tu kan sudah. Jadi Bapak Ibu jamaah banyak pembelajaran dakwah. Walaupun ada orang mencaliak Nabi bersolbok jo Abu Bakar Siddiq ko. Siapa bersama engkau wahai Abu Bakar? Bertanya orang, siapa bersama engkau ceritanya ke Abu Bakar? Disebut iko orang yang memberikan petunjuk ke arah yang benar. Kecil Abu Bakar Siddiq.
Kan Nabi kau di belakangnya, kan ditanya siapa tuh bersama engkau tuh. Iko orang yang memberi petunjuk, memberikan arahan ke jalan yang benar. Oh, bak kece orang nama caliak nama tanya tu tadi, berarti orang tukang tunjuk jalan kau mah. Padahal dan maksud dari Abu Bakar Siddiq Nabi Muhammad ko akan menunjukkan kepada jalan yang benar, yaitu agama Islam. Itu maksudnya. Kesimpulan dari orang nama tanya nama caliak tu apa? Oh, kau tukang tunjuk jalan mah. Kan bahasa sengene ini tu. Bahasa sengene itu. Itulah Bapak Ibu perjalanan yang melewati berbagai macam jalan. Sementara orang Makkah, Ansor dari Madinah itulah bersiap-siap menyambut Nabi. Itu tunggu itu. Siapa menampak pertama dulu? Tetaplah orang Yahudi yang menampak pertama menjalang perbatasan Madinah. Nabi Muhammad, Muhammad telah tiba dari tanda-tanda. Walaupun tetaplah dona sasik loh. Anan Abu Bakar disangkua Nabi Muhammad. Abu Bakar tagak sementara Nabi Muhammad berlindung di tempat karawangan disangkua dan tagak tu Abu Bakar tu Nabi Muhammad. Kan ada aja orang, karena orang Madinah tu belum tahu lah siapa Nabi Muhammad tu disangkua itu Abu Bakar ko Nabi Muhammad. Sementara Nabi Muhammad sedang duduk. Begitu contoh beberapa langkah-langkah perjalanan Nabi Muhammad. Lah dapat kabar Nabi Muhammad tiba, seluruh warga Ansor yang ada di Madinah beliau babari-bari baswawai. Kan hebat lo cara penantian orang tu. Yo siap lo orang strategi. Disambutlah Nabi Muhammad dengan salawat badar. Itu salawat badar tu yang pertama, salawat yang pertama, syair yang pertama, kemudian sebagai dasar ada semacam seni lah di situ. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajabar syukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina jita bil amril muta'. Itulah syair menyambut Nabi dengan gegap gempita di perbatasan, disambut di orang Madinah. Di kampungnya beliau diabaikan, dilecehkan, dihina, bahkan dibunuh. Sementara di Madinah disambut dengan baik. Tala'al badru alaina, telah muncul, telah terbit purnama di hadapan kita. Jadi Nabi Muhammad itu dinilai sebagai purnama. Jadi tala'al badru alaina min thaniyatil wada', yang berasal dari celah-celah lurah-lurah wada'. Jadi Nabi Muhammad itu melewati perjalanan yang berliku-liku, curam-curam dan segala macamnya. Wajib syukru alaina, beliau sampaikan dalam syairnya itu wajib atas kita bersyukur, kembali rasa bersyukur. Mada'a lillahi da', ada juru dakwah orang yang mendakwahkan agama karena Allah. Ayyuhal mab'utsu fina, wahai orang yang diutus kepada kami, jita bil amril muta', engkau datang dengan perintah yang kami selalu taat dan patuh. Itulah Bapak-bapak, Ibu-ibu, Nabi Muhammad meskipun tidak disukai di kampung halamannya, tetapi beliau hijrah ke Madinah langsung disambut dengan gegap gempita, dengan meriah dan sukacita. Begitu haru mendengar kedatangan Nabi Muhammad, ditarimu dengan luar biasa. Gitulah kira-kira sekilas dulu, mungkin kita sambung berikutnya. Demikian kajian subuh awak pada kini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.